Film dibuka di hamparan daratan Inggris pada tahun 1790. Seorang wanita yang diburu lari dan masuk ke dalam hutan. Sampai dia menemukan sebuah rumah setelah melewati hutan itu. Dia kemudian bersembunyi ke dalam rumah itu. Namun, para pemburu juga menuju ke sana. Mereka mencari si gadis itu. Bahkan pemilik rumah pun tak luput dari interogasi mereka. Padahal pemilik rumah tidak tahu apa-apa. Mereka menanyakan si gadis dan seorang anak kecil. Namun, salah satu dari mereka, yaitu Little, menemukan gadis itu. Di sini kita mengetahui gadis itu diburu karena mengetahui titik lokasi emas. Namun Little tidak memberitahu pada kelompoknya. Mungkin dia berniat memilikinya sendiri. Para pemburu kemudian berpencar. Little ditemani seorang yang ditugaskan oleh ketua. Namun Little malah menghabisinya. Anak kecil laki-laki melihat kejadian itu sambil bersembunyi. Namun di sini Little juga melihat si gadis kabur dari rumah itu. Scene beralih pada si gadis yang berlari menuju campnya. Dan diketahui namanya adalah Tornado. Dia masuk ke dalam rumah Paman Min dalam keadaan ketakutan. Lantas Paman Min menanyakan ayahnya Tornado, kemana dia? Kita flashback ke masa sebelum semua itu terjadi. Tornado hidup dengan keadaan damai. Dan sang ayah selalu mengajarkan teknik bertarung ala samurai. Namun, ia selalu tidak pernah bersemangat. Beralih pada masa tenang, Tornado menyaksikan festival sebuah perayaan seni bersama ayahnya. Di sini juga hadir Little dan pasukannya. Yang di awal scene kita lihat mereka memburu si gadis. Mereka membawa kantong-kantong emas, namun anak kecil secara diam-diam mengambilnya. Ternyata di sini Tornado dan ayahnya juga ikut ambil peran dalam pertunjukan festival boneka. Selesai dari pentas seni, Tornado bertemu si bocil kecil yang membawa tumpukan emas itu. Namun di sini Little juga melihatnya. Tornado menyembunyikan si kecil dengan emasnya di bawah kereta kuda. Namun semua diketahui Little. Bahkan ia sempat membuntuti Tornado.
beralih pada kereta. Tornado dengan si bocil dan ayahnya pergi kabur. Namun, si bocil dibuang di jalan dengan satu logam emas yang tadinya dia mencuri berkarung-karung. Tornado dan ayahnya terhalang pohon tumbang di perjalanannya. Dan para pemilik emas itu makin mendekat. Namun, anak kecil itu ditangkap dan menunjukkan emas itu ada di kereta kuda. Mereka kemudian menggeledah kereta atas perintah Sugarman, pemimpin pasukan itu. Namun mereka tidak menemukannya karena ternyata tornado telah menguburnya di dalam hutan. Saling tuduh antara si bocil dan tornado pun terjadi. Mereka saling menyangkal. Dan akhirnya ayah tornado tewas di tangan anak buah Sugarman. Tornado dan si bocil berhasil kabur. Namun Little, dia tidak ikut mengejar. Dia mencari emas itu di bawah bagasi kereta, namun ia tidak menemukannya. Scene pun beralih pada saat tornado dengan pamannya. Namun, tak lama dari itu, Sugarman juga datang ke desa itu dengan pasukannya. Ternyata di desa itu telah beredar berita perampokan emas dari sebuah gereja. Namun, sialnya si bocil datang ke desa itu dan ditemukan anak buah Sugarman. Sang paman yang membela tornado pun ikut tewas. Tornado dan si bocil pun tertangkap. Kemudian tornado dan si bocil memberitahukan lokasi emasnya. Perintah eksekusi pun diberikan. Namun sang paman ternyata masih hidup dan membela tornado. Mereka pun lolos kembali dan mulai kembali berlari. Seluruh perkampungan dibakar. Saat pelarian, si bocil dan tornado saling menyelamatkan diri sendiri. Si bocil tertangkap dengan anak panah di kakinya. Namun, tornado juga tertangkap oleh Little. Di sini, Little juga sepertinya menginginkan emasnya sendiri. Little membawa tornado menuju di mana emas itu berada. Di sini, kita diperlihatkan si bocil tewas. Namun, saat dalam perjalanan, tornado dan Little kembali bertemu dengan Sugarman dan pasukannya. Little kemudian menyerang Sugarman karena mengira emasnya ada pada Sugarman.
Namun naas dia kalah dan tewas. Tornado kembali bisa melarikan diri kembali ke kereta untuk melihat ayahnya. Setelah itu, dia menuju lokasi emas itu dikubur. Namun, emas itu sudah tidak ada di sana. Dia menemukan anak itu, dan ternyata dia masih hidup. Tornado kemudian merawatnya. Namun naas ia tewas. Namun anak itu sempat berkata, emasnya tidak diambil Sugarman, namun hilang. Tornado mengingat kode-kode dari sang ayah, dan dia menemukan emasnya telah dipindahkan di atas pohon yang tinggi. Setelah semua penyesalan atas tindakannya, Tornado kemudian menguburkan sang ayah dan si bocil. Malam datang, Sugarman melamun. Sedangkan di sisi lain, Tornado merakit senjata, seolah ingin membalaskan dendam atas kematian sang ayah dan si bocil itu. Tornado menghamburkan sebagian emas di depan gubuknya, berniat agar terlacak oleh Sugarman, dan benar saja, Sugarman menuju gubuk Tornado. Tornado kemudian kabur dengan sebuah tongkang. Namun, dia membuang emas itu. Sungguh sangat menjengkelkan, membingungkan, dan apa yang sedang dia lakukan. Pemburuan besar-besaran pun dimulai setelah Sugarman tahu emas itu ada pada Tornado. Dendam mendalam Tornado si buruan kini berbalik menjadi pemburu. Satu lawan tumbang, dan inilah Tornado. Lawan kedua tumbang. Dia bukan wanita biasa. Dia adalah Tornado. Lawan ketiga yang ngeyel, dan akhirnya dia tumbang juga. Dua lawan yang mengejar juga habis dengan mudah oleh Tornado. Tornado kemudian kembali ke desa. Namun dia tak pernah menyangka desanya telah habis. Dia hanya menemukan anak buah Sugarman, namun dia melepaskannya. Tornado kemudian menemukan Sugarman, namun dia dalam keadaan sekarat akibat tebasan ayah Tornado sebelum dia tewas. Untuk emas itu mungkin dimakan ikan dan menjadi ikan mas. Pelajaran
Yang bisa kita ambil dari film ini adalah harta memang kita butuhkan di dunia ini. Namun, cara yang salah dan keserakahan akan menghancurkanmu. Saya, Jack, pamit. Terima kasih untuk kalian semua dan semua yang terlibat.